Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pecinta Persada TV WAD dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita melanjutkan syarah hadis nomor 6 dari hadis Arba'in yang kemarin sudah kita sampaikan pada episode pertama, dan kali ini pada episode kedua adalah kelanjutan dari penjelasan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini akan kita khususkan terkait penjelasan tentang hadis ini bagian yang terakhir, yaitu berbunyi ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbun. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad diri manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Apabila dia baik, daging ini, maka baik semuanya, dan apabila dia buruk, maka buruk semuanya. Dan ingatlah, daging tersebut adalah qalbun. Qalbun ini, para pemirsa sekalian, terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan qalbun itu dengan makna hati, ada yang mengatakan jantung, karena melihat dari sisi kebahasaan. Namun dalam kajian ini kita tidak akan membahas tentang perbedaan tersebut. Kita kembali kepada yang biasa kita dengar, qalbun adalah hati saja. Kita fokus ke sana. Sebagaimana dalam syarah ini bahwa qalbun yang dimaksud adalah hati. Sungguh menarik terkait dengan bagian hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Bagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu di dalam diri kita ini tergantung dari hati kita. Kalau hati kita baik, maka baik semua yang kita lakukan. Amalan kita baik, ibadah kita juga baik, dan lain sebagainya. Namun kalau hati kita buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Para pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa sumber segala aktivitas kita sebagai makhluk ini adalah hati. Tentunya yang dimaksud adalah manusia. Maka hati menjadi pusat yang memberikan segala sesuatu nilai dalam diri manusia, termasuk kepada akal pikirannya. Walaupun Abu Hanifah mengatakan pusat pada diri manusia itu sesungguhnya akal, otak manusia itu. Namun setelah kita teliti bahwa kembali lagi segala sesuatu itu akan kepada hati manusia itu sendiri. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu pikirannya. Karena ketenangan seseorang itu bersumber kepada hatinya. Kalau hatinya gundah gulana, maka pikirannya, akalannya pun akan kacau. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menghidupkan hati kita agar supaya hati kita ini tidak rusak, Nah, di sini saya ambilkan dari kitab Al-Mu'in, merupakan salah satu syarah hadis Arba'in juga yang dikarang oleh Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa minimal ada 5 yang dapat menghidupkan hati kita sebagai manusia
yang hatinya itu bolak-balik. Sampai kita diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tuntunlah hati ini untuk selalu kepada agamamu. Nah, beliau mengatakan, ya, dalam kitab karya Ibnu Mulkin ini ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan hati kita. Yang pertama itu adalah dengan membaca Al-Quran dan memahaminya. Karena menurut beliau, dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, maka dengan senantiasa serta-merta pula hati kita akan menjadi tenang. Kita kenal juga dalam firman Allah bahwa Al-Quran itu asy-syifa. Al-Quran itu adalah obat, ya, yang mampu menenangkan jiwa manusia. Nah, hanya saja pertanyaan kita, apakah kalau kita membaca Al-Quran dan kita tidak tahu artinya, kita mampu mendapatkan ketenangan? Nah, ini sebuah pertanyaan di masyarakat. Banyak orang yang tidak tahu bahasa Arab. Lalu bagaimana mungkin seseorang itu bisa tenang ketika membaca Al-Quran? Nah, ini menarik sekali para pemirsa sekalian. Saya teringat akan sebuah kisah di mana ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana mungkin kita membaca Al-Quran padahal kita tidak tahu artinya, sehingga kita mampu memahami? Bukankah itu suatu keniscayaan?" Lalu sang guru tersebut menyuruh muridnya pergi ke sungai, membawa ember, namun ember ini bagian bawahnya dilubangi, sehingga meskipun murid tersebut pergi ke sungai mengambil air, lalu membawa air itu sampai ke gurunya, secara otomatis airnya habis. Disuruh ambil lagi, habis juga. Akhirnya sang murid tersebut bertanya, "Wahai guru, bagaimana mungkin saya mampu membawa air ini ke hadapanmu? Karena ember ini bolong bagian bawahnya, sehingga tidak mungkin saya mampu mengambil air di sungai tadi." Apa jawaban dari sang guru? Dengan bijaknya beliau menjawab, "Walaupun engkau tidak mampu membawa air tersebut ke hadapanku, coba kamu lihat ember tersebut. Apa yang terjadi pada ember tersebut?" Lalu sang murid melihat ke arah ember yang dia bawa. Dia masih bingung. Sang guru pun menjawab, "Perhatikanlah ember tersebut. Bukankah ember itu semakin lama semakin menjadi lebih bersih dari semulanya?" Nah, disitulah sang murid tercengang. Lalu sang guru berkata, "Demikianlah Al-Quran. Meskipun engkau tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya secara utuh, tapi karena engkau sering membacanya, maka Al-Quran mampu membersihkan dirimu." Nah, para pemirsa sekalian, Persada TV UAD yang berbahagia, membaca Al-Quran dan memahaminya itu sangatlah penting. Namun ketika kita tidak tahu bahasa Arab dan kita mungkin tidak mampu memahami secara utuh, walaupun dengan membaca terjemahan, tidak perlu khawatir. Al-Quran akan membimbing kita dan membersihkan hati kita, ya, sebagaimana air yang dibawa menggunakan ember tadi. Itu sebuah analogi sederhana. Mungkin ada pemahaman yang lebih baik daripada itu. Yang kedua, kata pengarang kitab ini adalah berpuasa. Saya sempat membaca hasil penelitian kesehatan. Kita tahu kalau puasa itu ada puasa wajib, puasa sunnah. Ya, namun dari sisi ini saya akan mencoba, ya, menampilkan betapa luar biasanya puasa itu bagi jiwa seseorang, diri seorang. Saya buka salah satu situs di internet, ini merupakan hasil penelitian, maka saya dapati hasil penelitian yang menarik sekali. Yang pertama, puasa itu dapat meningkatkan kesehatan. Sudah jelas kita pernah mendengar, ya, ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Namun menurut dokter,
secara penelitian kesehatan bahwa memang puasa itu dapat memberikan kesehatan pada tubuh seseorang. Regenerasi sel minimal. Ini yang menarik. Kemudian selanjutnya adalah mengubah diri seseorang itu jadi lebih baik. Nah, ini menarik ya. Mengubah diri orang itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena berpuasa itu membuat orang harus menahan emosionalnya. Jadi secara kesehatan itu membawa diri orang kepada yang lebih baik juga. Selanjutnya adalah mengurangi resiko depresi ya. Karena orang yang berpuasa itu harus dia menahan segala amarah emosional yang tidak bermutu, yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari orang itu biasa mengeluh, tidak menerima kondisi. Tapi karena berpuasa orang itu harus bersabar. Nah, ini mengurangi depresi. Dan terakhir, di hasil penelitian itu adalah dengan berpuasa dapat menenangkan hati. Nah, ini menarik ya. Poin yang terakhir ini dapat menenangkan hati seseorang. Sehingga hati seorang itu masa legowo, tenang, dan senang. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan dalam syarah hadis terkait dengan hati ini, bagaimana cara menghidupkan hati, yaitu dengan berpuasa. Ini sungguh menarik sekali ya, bahwa hati itu bisa diperbaiki dengan berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Mungkin dari kita semua sudah terbiasa mendengar ayat-ayat tentang qiyamul lail ya. Apalagi teman-teman Persada ada kewajiban qiyamul lail ya. Nah, ini di dalam Al-Quran juga dibahas secara sendiri. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu ada yang menarik ya. Di sini diungkapkan bahwa orang yang melakukan qiyamul lail pada malam hari, maka di pagi harinya dia akan dalam keadaan segar ya, dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Pemirsa sekalian, orang yang pada malam harinya itu melakukan salat lail, maka dia akan mendapatkan pada waktu pagi hari tubuh yang segar dan bersih jiwanya. Yang ini merupakan kaitannya dengan hati. Maka qiyamul lail itu sangat bermanfaat sekali untuk menghidupkan hati seseorang. Yang selanjutnya adalah yang keempat, berdoa di waktu akhir sahur. Ya. Jadi kita berdoa di waktu akhir sahur. Dan yang terakhir adalah berteman dengan orang soleh. Jadi yang kelima adalah berteman dengan orang yang soleh. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, barang siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, maka dia minimal mendapatkan harumnya. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, minimal dia mendapatkan percikan dari apinya ya. Nah, oleh karena itu yang kelima ini juga harus jadi perhatian, terlebih khusus bagi teman-teman yang ada di Persada ya. Yang kelima ini sangat kita dapati keberuntungan tinggal di Persada, sehingga kita terjaga dalam hal pertemanan, berkumpul, terhimpun di dalam komunitas orang-orang yang punya niat baik dan berkelakuan baik dengan tujuan yang baik pula. Nah, jadi itulah 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan hati kita. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran dan memahaminya. Yang kedua itu adalah berpuasa. Yang ketiga itu adalah qiyamul lail. Keempat adalah berdoa di penghujur waktu sahur. Dan kelima adalah kita berteman dengan orang yang soleh. Kelima hal ini sebenarnya sudah didapatin ya, khususnya bagi teman-teman di pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Ya, program-program yang dilakukan juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam syarah hadis ini, bagaimana cara menghidupkan hati seseorang. Ingatlah bahwa dalam hati seseorang itu ada segumpal, diri seorang ada segumpal daging. Apabila dia baik, baik semuanya, kalau buruk, buruk semuanya. Sebagai penutup, para pemirsa sekalian, Persada TV UAD, apabila hati kita itu
diselimuti dengan kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis semua gerakan-gerakan tubuh kita itu melakukan kebaikan. Maksudnya adalah semua gerakan tubuh kita adalah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menghidupkan hati kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mulai dari membaca Al-Quran dan memahaminya, berpuasa, qiyamul lail, berdoa di waktu sahur, dan juga berteman dengan orang yang soleh. Setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, dan segala sesuatu itu bermula dari hati kita. Maka apabila hati baik, semua akan baik. Mari perbaiki hati kita. Dan jangan lupa tetap setia kepada channel Persada TV UAD, dan selalu like, comment, and share, dan jangan lupa pula subscribe-nya untuk keberlanjutan channel ini. Semoga kita mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.